Shalom, perkenalkan nama saya Herdiana Debat Benu dengan NIM 101-2022-0198 kelas F semester 4 tugas UAS Teknologi Pembelajaran. Shalom adik-adik, kita sudah belajar mengapa manusia berdosa dan kita sudah tahu akibat-akibat ketika manusia berdosa. Tapi Allah tidak membiarkan manusia berdosa. Allah mengasihi kita semua sehingga Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Allah menyelamatkan kita, berkorban bagi kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita memiliki hidup yang kekal atau memiliki sorga yang Tuhan sudah janjikan bagi kita saat ini. Di semester 1 kita belajar untuk menjadi manusia yang baru. Kita tidak akan mau lagi hidup dalam dosa. Nah, adik-adik, kita akan masuk di pelajaran 1, yaitu berubah dan menjadi baru. Bacaan Alkitabnya terambil di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Tujuan pembelajaran yang kalian akan capai di pelajaran saat ini yaitu dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri, dapat menceritakan pengalaman perubahan diri, dan dapat menyatakan komitmen perubahan diri anak-anak di semester ini. Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman perubahan diri. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan komitmen perubahan diri. Suatu malam ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk di mana tempat duduk tersebut sudah diduduki seseorang laki-laki, tetapi masih ada tempat di sampingnya. Lalu perempuan itu duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan itu mengambil kue dan memakannya sembari membaca buku yang tadi ia beli. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil setengah kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabarkan agar tidak terjadi keributan. Ia terus membaca dan memakan kue sembari melihat jam, sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan di kantong tersebut. Ia makin kesal. Sementara menit-menit berlalu, perempuan itu sempat berpikir kalau aku bukan orang baik. Tentu sudah kutonjok dia, tetapi dia mengambil satu kue. Si lelaki itu juga mengambil satu kue sampai tiba pada potongan yang terakhir. Lelaki itu mengambilnya dan menawarkan kepadanya. Kepada perempuan itu ia berpikir sudah mencuri kue yang dia curi itu menyebalkan sekali. Untunglah saat itu ia mendengarkan penerbangannya diumumkan dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang. Tanpa mengucapkan sepatah kata kepada laki-laki itu, ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Drox, ia merogoh tasnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pada laki-laki itu, ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya.
drugs. Ia merogoh tasnya, ia menahan nafas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ternyata berpikir mengapa kueku masih ada di sini. Jadi kueku. 3 berpikir mengapa kueku masih ada di sini. Jadi kue siapa yang tadi aku makan milik lelaki itu. Pencuri kue yang sebenarnya perempuan. Ia menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa dialah si pencuri kue yang sebenarnya. Menarik kan adik-adik ceritanya? Ternyata perempuan tadi salah paham. Nanti tugas kalian menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Yang kedua, kapan dia menyadari kekeliruannya? Yang ketiga, sikap dan perbuatan apa yang seharusnya dilakukan dari cerita. Si perempuan merasa diri benar, dia tidak menyadari bersalah ketika mengambil kue milik laki-laki yang di sebelahnya, yang ia kira miliknya sendiri. Ia malah menyadari laki-laki itu pernah mencuri kue miliknya. Coba kalian renungkan, pernahkah kalian seperti perempuan yang merasa benar, ternyata salah? Seringkali kita menyadari orang lain dan meminta orang lain untuk berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Kenapa? Karena kita selalu merasa diri paling benar dan tidak baik. Anak-anak, kalau kita merasa diri paling benar, kita tidak akan bisa merubah orang lain. Hal itu sama dengan yang sakit, tidak mau pergi berobat ke dokter atau rumah sakit. Selama ini ia merasa tidak sakit. Pasti tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya. Anak-anak, kita perlu Pasti tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit, padahal itu berbahaya. Anak-anak, kita perlu memeriksa diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Coba kita periksa apakah kata-kata, sikap kita, perbuatan kita menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti hati Tuhan, tanpa kita sengaja atau tidak sengaja. Kalau iya berarti tidak perlu berubah. Anak-anak, Allah ingin kita manusia hidup tentu menjadi lebih baik. Sebaiknya Allah ingin kita menjadi manusia yang berguna, yang tadinya kita rendah diri atau minder, bisa menjadi percaya diri yang dulunya kita selalu berbuat yang tidak baik, bisa berubah menjadi anak yang baik. Mari kita satu hati dalam doa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini memeriksakan diri kami dan melakukan perbuatan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami agar kami menceritakan ajaran-Mu dalam kehidupan kami hari-hari. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.